Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan Trans 7 dalam segmen acara Expose Uncensored. Kita semua dikagetkan dengan tayangan televisi Trans 7 yang jelas-jelas menghina, memojokkan, merendahkan, remehkan, caci maki kiai-kiai pesantren plus pesantrennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penayangan salah satu program Trans 7 pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025, kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya, dan Trans 7 telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerjasama kepada rumah produksi yang membuat tayangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cahaya Tauhid. Kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang mengguncang dunia pesantren, bahkan membuat hati para ulama dan santri di seluruh Indonesia bergetar. Sebuah tayangan di Trans 7, tepatnya dalam program Expose Uncensored, menampilkan narasi yang dinilai melecehkan pesantren dan merendahkan sosok mulia Kiai Haji Anwar Mansyur dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Mari kita simak bersama bagaimana reaksi keras dari para tokoh Islam, ulama, dan organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama yang kini bersatu menuntut keadilan dan kehormatan pesantren dikembalikan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Cahaya Tauhid agar perjuangan dakwah ini terus menyala. Tanggal 13 Oktober tahun 2025 menjadi hari yang menggores luka di hati jutaan santri dan pecinta ulama. Program Expose Uncensored Trans 7 menayangkan potongan video yang memperlihatkan kehidupan di pesantren dengan cara yang sangat tidak pantas. Narasi yang muncul, seperti minum susu saja kudu jongkok, emang gini kehidupan di pondok, dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap tradisi pesantren dan penghormatan kepada kiai. Bukan hanya itu, gaya penyampaian yang provokatif membuat banyak pihak menilai tayangan ini telah melampaui batas etika jurnalistik dan moral bagi para santri dan alumni pesantren. Adegan itu bukan sekadar kesalahan teknis, tapi bentuk penghinaan terhadap nilai kesederhanaan dan adab yang diwariskan Rasulullah. Mereka merasa apa yang suci dalam kehidupan santri kini justru dijadikan bahan elok-elokan di layar televisi nasional. Inilah yang kemudian memantik gelombang reaksi besar dari kalangan ulama. Dari pusat hingga daerah, kemarahan pertama datang dari Kiai Haji Yahya Cholil Stakuf, Ketua Umum PBNU. Beliau menegaskan bahwa tayangan tersebut bukan hanya menyinggung perasaan warga NU, tapi juga mencederai nilai luhur pendidikan Islam. Menurut Kiai Yahya, pesantren adalah pusat peradaban dan moral bangsa. Menyentuhnya dengan cara yang tidak hormat, sama saja menodai kehormatan umat. Beliau menyerukan agar Trans 7 bertanggung jawab dan meminta maaf secara terbuka. Di sisi lain, PBNU juga mengingatkan bahwa media massa memiliki tanggung jawab moral besar terhadap masyarakat. Bagi PBNU, ini bukan sekadar masalah salah tayang, tetapi soal bagaimana narasi media bisa merusak persepsi publik terhadap institusi keagamaan yang sudah ratusan tahun berjasa mencerdaskan bangsa. Seruan Kiai Yahya menjadi titik awal bangkitnya kemarahan moral para ulama dan santri di seluruh Indonesia. Tak lama setelah pernyataan PBNU, Kiai Haji Hodri Arif, Ketua Rabitah Mahid Islamiyah Army PBNU, ikut angkat bicara. Beliau menyebut tayangan Expose Uncensored bukan sekadar kesalahan penyiaran, tapi merupakan bentuk penghinaan sistematis terhadap lembaga pendidikan Islam tradisional. Menurutnya, pesantren tidak hanya tempat menimba ilmu, tapi juga tempat membentuk karakter, akhlak, dan adab. Framing negatif terhadap pesantren sama saja dengan mencoreng wajah Islam di Indonesia yang telah melahirkan jutaan ulama dan tokoh bangsa. Kiai Hodri menegaskan, Army PBNU akan menempuh langkah hukum jika Trans 7 tidak menunjukkan itikat baik yang nyata. Sebab,
Menurut beliau, ini bukan soal marah atau tersinggung, tapi soal menjaga martabat pendidikan Islam. Kami tidak menolak kritik, tapi kami menolak pelecehan, tegasnya. Kalimat itu kemudian viral di media sosial dan menjadi simbol perlawanan pesantren terhadap arogansi media yang tidak beradab. Selain itu, beliau juga menyoroti bagaimana media modern kini semakin kehilangan arah. Tayangan hiburan yang seharusnya menjadi sarana edukasi justru berubah menjadi alat provokasi dan penghinaan. Keich Houdry mengingatkan, media memiliki peran besar dalam membentuk moral bangsa. Jika media justru merendahkan ulama, maka generasi muda akan kehilangan teladan. Dan ketika ulama tidak lagi dihormati, maka tunggulah kehancuran moral umat, pungkas beliau dengan suara bergetar. Pernyataan keras ini menjadi lonceng kebangkitan moral di kalangan santri dan masyarakat Islam. Banyak pesantren dari berbagai daerah menggelar doa bersama dan tablik akbar sebagai bentuk solidaritas. Untuk pesantren Lirboyo, tagar Belau Ulama dan Lirboyo bermartabat menjadi trending topik nasional selama beberapa hari berturut-turut. Salah satu yang paling mengguncang hati umat adalah ketika Kiai Haji Maimun Nawawi, pengasuh pesantren besar di Jawa Timur, memberikan pernyataannya yang penuh getaran jiwa. Dengan suara lembut namun tegas, beliau berkata, "Barang siapa menghina ulama, sejatinya dia sedang menghina ilmu dan cahaya yang diturunkan Allah." Kalimat ini menyebar cepat di kalangan jamaah, menjadi pengingat bahwa penghormatan kepada ulama bukan perkara adat, tetapi bagian dari iman. Keich Maimun menilai, apa yang dilakukan Trans 7 menunjukkan ketidaktahuan yang mendalam terhadap dunia pesantren. Mereka menilai dari luar, tanpa memahami nilai spiritual dan kedalaman makna di balik setiap tradisi. Misalnya, tindakan santri jongkok ketika makan atau minum bukan bentuk keterpaksaan, tapi latihan adab. Itu simbol rendah hati, penghormatan, dan disiplin diri. Tapi sayangnya, media menampilkannya seolah-olah pesantren adalah tempat keterbelakangan. Para kiai sepuh lainnya juga turut mengecam, dari Jombang hingga Tegalrejo, dari Peloso hingga Buntet. Banyak pesantren mengirim surat terbuka kepada Trans 7. Mereka menuntut permintaan maaf, terbuka, dan evaluasi menyeluruh terhadap isi tayangan. Beberapa bahkan mendesak KPI untuk membekukan program tersebut secara permanen karena dinilai tidak mendidik dan cenderung melecehkan nilai agama. Di sisi lain, kemarahan para ulama ini justru menjadi bahan renungan bagi masyarakat luas. Banyak yang mulai memahami bahwa pesantren bukan sekadar tempat belajar kitab, tapi benteng moral yang menjaga akidah umat dari gelombang liberalisme dan sekularisme. Kasus ini membuka mata banyak pihak tentang pentingnya menjaga adab dalam setiap bentuk komunikasi publik. Dari Jakarta, Kiai Haji Asrorun Niam Soleh, Ketua Komisi Fatwa MUI, turut bersuara keras. Dalam konferensi persnya, beliau menyatakan bahwa tayangan seperti itu berpotensi menumbuhkan kebencian terhadap simbol-simbol agama. Ulama bukan untuk dijadikan bahan olok-olokan, katanya lantang. MUI menilai bahwa tindakan seperti ini mencederai moral publik dan melanggar nilai-nilai keislaman yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap lembaga penyiaran di negeri muslim. Kiai Haji Asrorun juga menegaskan bahwa MUI tidak akan diam. Mereka telah melayangkan surat resmi kepada KPI dan meminta pengawasan lebih ketat terhadap program televisi yang berpotensi merusak moral dan adab masyarakat. Menurutnya, di era kebebasan informasi ini, tanggung jawab media menjadi semakin berat, bukan sekadar menghibur, tetapi juga harus menanamkan nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Beliau menambahkan, kalau tayangan seperti ini dibiarkan, maka generasi muda akan kehilangan rasa hormat kepada ulama dan guru mereka. Kalimat ini mengguncang publik, sebab di tengah krisis moral anak bangsa, menghina ulama sama dengan meruntuhkan pilar spiritual yang tersisa. Reaksi MUI ini disambut positif oleh masyarakat. Banyak umat Islam merasa lega karena ada lembaga resmi yang membela kehormatan ulama dan pesantren. Mereka berharap agar MUI dan PBNU bersatu untuk memastikan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali di masa depan. Dari seluruh penjuru Nusantara, suara alumni pesantren bergema. Ribuan alumni Lirboyo, Peloso, Tebu Ireng, dan banyak pesantren lainnya
menyuarakan solidaritas. Mereka turun ke jalan dengan damai, membawa spanduk bertuliskan, "Santri Bersatu Bela Ulama." Mereka menegaskan bahwa pesantren bukan tempat untuk dihina, melainkan sumber cahaya ilmu dan moral bangsa seorang alumni. Lirboyo yang kini menjadi dosen di Yogyakarta berkata dengan tegas, "Kami bukan marah karena emosi. Kami marah karena kehormatan agama diinjak-injak." Ucapan itu menggambarkan perasaan kolektif seluruh alumni pesantren yang merasa dikhianati oleh media yang seharusnya mendidik. Banyak dari mereka juga menyerukan kepada pemerintah agar memperketat regulasi media. Karena jika media bisa menyiarkan hinaan terhadap ulama tanpa kontrol, maka esok hari mereka bisa menghina agama dan kitab suci tanpa rasa takut. Inilah awal dari kehancuran moral suatu bangsa. Kemarahan yang lahir dari cinta ini kemudian berbuah menjadi gerakan spiritual. Banyak majelis taklim mengadakan doa bersama untuk memohon ampun kepada Allah agar negeri ini dijauhkan dari kehancuran akibat hilangnya adab terhadap para ulama. Komisi Penyiaran Indonesia KPI akhirnya turun tangan setelah mendapat ribuan laporan dari masyarakat. Mereka langsung memanggil pihak Trans 7 untuk dimintai klarifikasi. Dalam pernyataannya, KPI menegaskan bahwa program Spouse Uncensored telah melanggar pedoman perilaku penyiaran karena menampilkan konten yang tidak menghormati nilai agama dan lembaga pendidikan Islam. KPI juga menghentikan sementara tayangan tersebut sambil menunggu evaluasi menyeluruh. Langkah ini disambut positif oleh umat Islam. Banyak pihak menilai bahwa keputusan KPI adalah bentuk keadilan moral dan pembelaan terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Namun, beberapa pihak di internal media mencoba membela diri dengan alasan bahwa tayangan tersebut tidak bermaksud menghina. Alasan ini justru menambah kekecewaan publik, karena dalam Islam, niat baik tidak bisa membenarkan hasil yang buruk. Ketika sesuatu menimbulkan fitnah dan merusak kehormatan, maka itu tetap salah dan harus dipertanggungjawabkan. Langkah KPI menjadi bukti bahwa umat Islam tidak lagi bisa diremehkan. Suara rakyat, terutama para santri dan ulama, kini menjadi kekuatan moral yang mampu mengguncang ruang redaksi media besar sekalipun. Setelah tekanan dari berbagai pihak, Trans 7 akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Dalam pernyataannya, mereka mengakui adanya kelalaian dan kekurangan dalam proses penyensoran. Mereka meminta maaf kepada KC Anwar Mansur, keluarga besar pesantren Lirboyo, PBN, dan seluruh umat Islam di Indonesia. Namun, bagi sebagian ulama, permintaan maaf ini belum cukup. Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz, pengasuh pesantren Tebuireng, mengatakan permintaan maaf itu baik, tapi introspeksi dan perubahan sistem itu lebih penting. Menurut beliau, media harus mereformasi tim redaksi dan memperkuat etika jurnalistik, berbasis moral dan spiritual. Permintaan maaf ini memang meredakan sedikit amarah, tetapi luka di hati umat belum sepenuhnya sembuh. Karena penghinaan terhadap ulama bukan sekadar kesalahan teknis, tapi dosa moral yang dampaknya panjang. Ulama bukan hanya guru, tapi penjaga iman umat. Meski demikian, sebagian masyarakat menilai langkah Trans 7 untuk meminta maaf sebagai awal yang baik. Namun mereka berharap agar ini menjadi pelajaran besar bagi semua media, bahwa kebebasan berbicara bukan berarti bebas menghina. Kasus ini membuka mata banyak pihak tentang betapa pentingnya menjaga adab dalam berbicara dan bertindak. Dalam Islam, adab bahkan lebih tinggi daripada ilmu. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seseorang disebut berilmu hingga ia beradab." Ketika media kehilangan adab, maka apapun yang mereka sajikan tidak akan membawa manfaat, melainkan fitnah. Umat Islam belajar dari peristiwa ini bahwa kehormatan ulama harus dijaga seperti menjaga kehormatan Rasulullah, sebab ulama adalah pewaris para nabi. Menghina mereka berarti menolak cahaya kebenaran yang mereka bawa. Para ulama juga mengingatkan bahwa ini adalah ujian bagi umat. Apakah kita masih memiliki cinta dan penghormatan kepada orang-orang saleh? Ataukah kita sudah terbiasa melihat kehormatan agama dijadikan bahan hiburan? Dari sinilah muncul kesadaran baru bahwa umat Islam harus bersatu menjaga kehormatan agamanya. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan ilmu, adab, dan dakwah yang santun. Karena sejatinya yang akan mengalahkan kebodohan hanyalah cahaya ilmu yang bersumber dari hati yang bersih. Gelombang reaksi atas tayangan Trans 7 bukan sekadar kemarahan, tapi tanda kebangkitan moral umat Islam
dari pesantren hingga masyarakat awam. Semua bersatu menegakkan kehormatan agama. Ini menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia masih memiliki hati yang hidup, hati yang mencintai ulama dan menghormati ilmu. Kiai Haji Afifuddin Muhajir, ulama karismatik dari Situbondo, berkata dengan penuh makna, ulama bukan malaikat, tapi siapa yang menghina mereka, sama saja menolak keberkahan ilmu. Kalimat ini menjadi penutup yang menampar kesadaran banyak orang bahwa menghormati ulama adalah bagian dari menghormati Allah dan Rasul-Nya. Banyak pesantren menjadikan kasus ini sebagai bahan pelajaran bagi santri agar lebih bijak dalam bermedia. Karena zaman telah berubah, fitnah bisa datang dari layar kaca, bukan dari pedang. Dan tugas umat Islam adalah melawan kebodohan dengan ilmu, melawan kebencian dengan kasih sayang, dan melawan penghinaan dengan kehormatan. Sahabat Cahaya Tauhid, dari kisah ini kita belajar satu hal penting, bahwa kehormatan ulama adalah kehormatan umat. Ketika adab hilang dari media, maka fitnah akan menjadi tontonan, dan kebenaran akan ditertawakan. Tapi selama umat Islam masih menjaga cinta kepada ulama, cahaya itu tidak akan pernah padam. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita, menuntun hati para pemimpin media, dan menjaga negeri ini dari fitnah yang merusak iman dan persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Cahaya Tauhid, agar dakwah ini terus menyala dan menyebarkan cahaya kebenaran di tengah gelapnya dunia modern.